mereka gagal sebagai anggota DPD gitu. Artinya yang unik ya, 4-4 ini maju semua nih. Kalau ya sih, sebenarnya saya sangat berharap pada anak muda seperti siapa tadi yang dari ND ini? Angelus gitu ya. Tapi kasihan kan satu periode sudah lewat, mau periode berikutnya. Saya tidak berani merekomendasikan. Selamat datang di podcast Orang Kita. 2023 tahun politik. Tahun depan 14 Februari 2024 kita harus menentukan pilihan kita pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Di ujung tahun di 2024 ada pemilihan kepala daerah. Kita masyarakat NTT harus menyiapkan batin, memilih pada akhirnya. Dan tentu saja kita perlu melihat, mengevaluasi calon-calon kandidat yang saat ini memimpin, yang saat ini menduduki kursi-kursi di parlemen maupun di eksekutif. Catatan seperti apa yang telah mereka torehkan selama kepemimpinan, selama aktivitas mereka sebagai anggota legislatif maupun eksekutif. Nah, kita beruntung kita punya orang kita di Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Di sana ada abang atau kakak Lucius Carus, peneliti senior yang dalam beberapa tahun terakhir cukup terkenal dalam pertelevisian, dibahas atau untuk diundang untuk membahas peran kontribusi anggota parlemen secara umum di level nasional. Kali ini kita akan mengundang beliau berbicara tentang anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Timur. 6 orang dari Dapil NTT 1 dan 7 orang dari Dapil NTT 2. Juga 4 orang DPD atau senator kita dari Nusa Tenggara Timur. Rapor seperti apakah yang mereka hasilkan, mereka bukukan dalam perjalanan mereka setidaknya dalam 4 tahun terakhir ini. Mari kita mulai obrolan kita. Selamat malam. Malam. Kak Lucius saya panggil karena lebih senior dari saya, Kak. Kita punya kesamaan. Saya pernah di seminari, Kak Lucius pernah di seminari. Ada catatan-catatan yang mirip lah. Beda nasib. Nasib itu kan orang lain yang menentukan, tapi pada akhirnya kita yang menjalani, Kak. Kak, senang sekali bahwa kami bangga ya, saya ketika melihat Kak Lucius di TV mewakili Formapi. Kebanggaan itu kerasa bahwa kita terbiasa atau orang Flores nih cukup diperhitungkan di level nasional menjadi pengawas atau yang mengganggu para anggota parlemen kita. Bagaimana Kak Lucius melihat peran Kak Lucius di Formapi yang sebelumnya ada Kak Sebastian Salang di sana? Ya, terima kasih dulu sudah diundang oleh orang kita gitu ya. Saya kira profesiat untuk upaya membangun podcast ini demi mencerahkan publik NTT gitu ya. Ini tentu upaya baik gitu di tengah begitu maraknya informasi sekarang ini. Saya kira perlu ada kemudian channel informasi yang dikelola dengan baik gitu ya, seperti orang kita ini, untuk memastikan informasi yang tersaji itu informasi yang kredibel gitu ya. Karena itu saya berharap orang kita ini akan menjadi pelopor untuk memastikan informasi yang disajikan melalui podcast ini informasi yang kredibel gitu ya. Soal peran Formapi sendiri sebagai salah satu lembaga masyarakat sipil ya, kami ini bagian dari CSO, LSM gitu ya, bahasa kerennya, yang sejauh ini fokus untuk mengawal kinerja parlemen, kinerja DPR RI gitu ya. Basis kerja kami tentu berdasarkan fungsi dan tugas pokok DPR gitu. Ada 3 hal: legislasi, anggaran, dan pengawasan gitu ya. Jadi kami secara rutin dan konsisten coba mengevaluasi kinerja DPR setiap masa sidang gitu. Macam tanggal 16 Agustus besok ini kan, itu akan dimulai masa sidang 1 tahun sidang 2023-2024. Besok Kamis ini kami akan mengumumkan evaluasi kinerja DPR untuk masa sidang 5 yang sudah lalu gitu ya. Cara-cara itu yang kami gunakan untuk memastikan DPR ini merasa tidak sendiri gitu.
DPR tidak merasa bisa melakukan apa saja gitu ya. Karena ada yang kemudian konsisten melakukan kontrol terhadap kerja mereka. Kita harapkan bahwa DPR terus awas gitu ya dengan walaupun dengan kekuasaan yang sangat tinggi yang mereka punya gitu ya. Dan sejauh ini sih saya tidak merasa bahwa konsistensi Formapi yang selama ini rutin mengeluarkan rilis terkait dengan evaluasi kinerja DPR itu sudah berhasil gitu ya. Kami merasa walaupun tampil di TV tiap hari di media online itu tidak memberikan dampak apapun secara signifikan terhadap DPR gitu ya. Karena kita tahu ini lembaga yang diisi oleh politisi-politisi gitu ya. Mereka berganti setiap 5 tahun gitu ya, dan tentu sulit untuk berharap perubahan cepat gitu ya berdasarkan hasil evaluasi kita itu bisa terjadi di DPR gitu ya. Tapi sejauh ini saya merasa kami punya manfaat sedikit untuk mengganggu kenyamanan mereka gitu ya. Minimal saya perhatikan mereka selalu punya ruang untuk merespon apa yang kami sampaikan dalam evaluasi gitu ya. Pimpinan DPR misalnya, walaupun dia tidak pernah mengutip kritikan Formapi, tapi kami merasa bahwa kalimat-kalimat yang dia sampaikan di pidato pembukaan paripurna itu kalimat untuk merespon evaluasi atau catatan dari Formapi gitu. Jadi ada upaya atau ada dampak gitu ya di DPR dari apa yang kami lakukan di Formapi, walaupun sejauh ini belum bisa apa gitu ya maksimal gitu merubah apa yang seharusnya dirubah di DPR, karena itu tadi ini lembaga politik, mereka lebih suka kemudian berpikir kalau secara politik itu menguntungkan mereka, lalu suara Formapi itu pun dianggap sebagai angin lalu gitu ya. Jadi seperti itulah kondisinya. Artinya tadi biar bagaimanapun tetap butuh watchdog, anjing pengganggu. Betul, karena kalau tidak kebayang aja kuasa DPR itu sangat-sangat besar gitu ya. Tidak ada di Republik ini yang kemudian bisa dilakukan atau dikerjakan tanpa melalui DPR. Tidak ada pejabat negara yang terpilih begitu saja tanpa melalui DPR gitu ya. Jadi anggaran negara juga semuanya dibahas di DPR. Betul. Jadi kuasa yang begitu besar itu selama ini sayangnya desain tata negara kita itu tidak menyiapkan ada lembaga lain gitu yang bisa kemudian memastikan ada kontrol terhadap DPR. Gitu. Paling yang mengontrol DPR itu dari Mahkamah Konstitusi ketika produk regulasinya di judicial review. Itu salah satu. Ya walaupun sekarang kita juga sudah mulai melihat DPR sudah bosan dengan Mahkamah Konstitusi seperti itu gitu ya. Mereka ingin menginjak Mahkamah Konstitusi yang terjadi sekarang. Yang terakhir ya, bisa menggantikan salah satu anggotanya. Ya, misalnya belakangan mereka mengancam gitu akan mengurangi anggaran dari Mahkamah Konstitusi kalau Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka gitu ya. Jadi ada upaya DPR untuk mengendalikan semuanya gitu. Dan itu tentu sangat berbahaya gitu ya untuk demokrasi kita gitu. Dan karena itu saya kira kebutuhan hadirnya watchdog seperti Formapi ini memang harusnya ada gitu ya, dan harusnya bukan cuma Formapi saja. Kita membutuhkan lebih banyak masyarakat sipil yang kemudian fokus untuk melakukan kontrol terhadap berbagai isu yang ditangani oleh DPR gitu ya. Karena kalau tidak mereka dengan kekuasaan yang sangat besar bisa menjadi senang-wenang, dan saya kira praktek senang-wenang itu mestinya sudah ada gitu, walaupun itu masih dibungkus dengan pelaksanaan tugas mereka, misalnya kesewenangan melalui fungsi legislasi gitu ya. Partisipasi publik dikecilkan, lalu yang kemudian muncul dalam aturan yang mereka buat itu aturan atau aturan berdasarkan hasil kompromi antar kepentingan politik atau kekuatan politik yang ada di DPR gitu. Jadi saya kira penting sekali kehadiran lembaga masyarakat sipil untuk memastikan kewenangan atau kekuasaan besar DPR itu tidak menjadi semakin semena-mena atau sewenang-wenang. Meskipun mereka tidak begitu mendengarnya sambil lalu. Betul. Seperti yang tadi disampaikan bahwa Kak Lesius bahwa selain Formapi seharusnya ada lagi. Betul. Kita punya IPW, Indonesian Parliament Watch. Saya tidak terdengar lagi suara-suara mereka. Ya, karena di sisi yang lain gitu ya,
kita punya kondisi semakin melemahnya masyarakat sipil gitu ya. Dulu di awal-awal reformasi masyarakat sipil sangat kuat gitu ya, mungkin karena idealisme era reformasi itu masih cukup kuat, juga sokongan dana dari lembaga-lembaga asing gitu ya untuk memperkuat demokrasi kita. Tapi saat demokrasi kita sudah dianggap ya sudah cukup baik gitu ya, funding asing itu juga sudah mulai pergi, dan itu sekaligus apa gitu ya, mengantarkan sebagian besar masyarakat sipil, lembaga masyarakat sipil ini menuju pembubaran. Ada yang kemudian ya tinggal satu orang gitu karena tidak bisa mengontrak kantor dan lain sebagainya. Jadi kondisi masyarakat sipil tuh kian melemah. Sementara di sisi lain konsolidasi partai politik, konsolidasi kekuatan politik makin solid gitu ya. Ini menarik nih kalau Sius, artinya di satu sisi artinya tujuan besar tercapai lah, artinya demokrasi kita makin tertata. Betul. Paling setidaknya demokrasi yang ya, prosedur substantif dan lain-lain masih kita upayakan terus, masih diperjuangkan. Ya, betul. Menarik tadi bahwa para donor asing lah, lembaga-lembaga internasional yang memberikan perhatian termasuk pada Formapi dan ICW misalnya dalam konteks pemberantasan korupsi. Betul. Lalu mulai mundur ya, mungkin dianggap sudah tercapai tujuan itu. Karena kan orang lebih banyak kemudian terpaku pada statistik gitu ya. Ketika misalnya tingkat atau indeks demokrasi kita itu semakin membaik gitu ya. Lalu dunia internasional mengatakan bahwa sudah maju nih demokrasi Indonesia nih. Ya nggak perlu lagi lah ada sumbangan untuk masyarakat sipil demi memperkuat gitu ya demokrasi gitu ya. Jadi ya banyak sekarang itu lembaga-lembaga donor itu fokus untuk isu lingkungan gitu ya. Untuk isu-isu yang lain, tenaga kerja di luar negeri dan lain sebagainya. Tapi untuk isu demokrasi sudah semakin sedikit, dan itu juga lembaga-lembaga masyarakat sipil yang bergerak di isu demokrasi juga semakin kurang. Kenapa kemudian misalnya di pemilu 2019 ini gonggongan masyarakat sipil itu semakin lemah. Dan di sisi yang lain kita melihat ya tanda petik sewenang-wenangan institusi politik seperti DPR gitu ya, juga lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang itu semakin menjadi-jadi gitu ya. Ruang bagi masyarakat untuk kemudian terlibat dalam proses pengambilan keputusan itu juga semakin kecil gitu, karena itu dia daya tekan itu dengan semakin sedikitnya jumlah lembaga masyarakat sipil. Ini cukup berbahaya ya kalau Sius, artinya dalam konteks kita ingin mencapai, memperjuangkan demokrasi yang substantif tadi, yang tidak hanya prosedural, kemudian kita semakin melemah dan organisasi memang makin solid. Itu harapan kita makin bagus. Betul. Yang pada akhirnya kesejahteraan rakyat, bonum komune tercapai. Dan situasi seperti tadi yang dilakukan oleh masyarakat sipil seperti apa? Dana dari luar sudah makin berkurang. Kita mesti lakukan apa nih? Betul. Banyak sekarang lembaga-lembaga yang coba untuk misalnya bikin cabang sendiri untuk kemudian mencari uang gitu ya, dengan membangun usaha-usaha yang kemudian bisa membiayai operasional lembaga gitu ya. Saya kira Formapi juga memilih cara itu gitu ya. Walaupun belum menemukan usaha yang tepat untuk kemudian jadi sumber pendanaan bagi Formapi, tapi pikiran untuk kemudian menyiapkan ada cabang khusus dari Formapi yang fokus untuk bisa mencari uang demi menghidupkan Formapi itu saya kira sudah mulai kita pikirkan gitu ya. Kalau model kayak funding dari masyarakat kita sendiri melalui Kitabisa dan lain-lain itu bisa saya dilakukan? Kira ICW sudah melakukan itu dan hasilnya cukup baik gitu ya. Tapi kan masyarakat sipil juga, masyarakat secara umum juga itu punya keterbatasan gitu ya. Misalnya mungkin mereka hanya tertarik saat misalnya ICW sedang mengadvokasi kasus korupsi atau apapun gitulah yang menarik perhatian publik gitu ya. Tapi kalau lembaga seperti Formapi ini yang mungkin bergerak di pengawasan tentang DPR gitu ya, mungkin tidak banyak yang kemudian punya ketertarikan untuk kemudian ikut menyumbang gitu. Itu kita pernah pikirkan sebagai solusi. Tapi saya kira ada banyak yang berusaha dengan cara itu, tapi hasilnya tidak sangat signifikan juga. Jadi saya pikir yang paling realistis yang memikirkan bagaimana membangun usaha yang legal gitu ya,
untuk kemudian keuntungannya atau labanya itu nanti bisa dipakai untuk menghidupkan lembaga. Baik, Lucius, kita tahan sejenak. Kita mau lihat dalam pandangan Formapi dalam masa 2019 sampai 2023, artinya tinggal setahun lagi nih. Secara umum, rapor yang bisa diberikan kepada seluruh anggota DPR RI kita secara konsep keseluruhan. Nanti baru kita masuk khusus untuk NTT. Seperti apa kalau Lucius melihat? Saya kira sih walau belum berakhir ini periode DPR 2019-2024 ini, tapi sampai tahun 2023 ini sejak mereka dilantik gitu ya, kita bisa mengatakan ini DPR dengan produktivitas paling buruk dari DPR reformasi gitu ya. Tapi kan ada penjelasannya. Kalau itu kita sampaikan ke DPR, mereka bilang oh iya, cuman DPR kali ini yang masa kerjanya kena COVID gitu ya, jadi menjadi tidak maksimal. Padahal mestinya itu nggak bisa dijadikan alasan gitu ya. Presiden bisa mengatasi COVID ini juga kan, itu sebuah prestasi yang dia lakukan di tengah pandemi. Betul. Jadi kenapa DPR tidak bisa melakukan itu? Apalagi fungsi DPR misalnya membahas legislasi, kan itu selalu mungkin dilakukan melalui Zoom, melalui perangkat-perangkat elektronik dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu hanya ngeles aja, tapi fakta bahwa memang DPR semakin lemah dalam hal kinerja itu saya kira itu sangat terlihat di DPR 2019-2024 ini. Di tahun 2023 ini dari 39 RUU yang ditargetkan untuk selesai dibahas di tahun ini, yang ada dalam daftar RUU prioritas 2023, baru 2 yang berhasil diselesaikan. Wow, dari shortlist kontinen dengan Omnibus Law kesehatan gitu ya. Jadi waktu tersisa itu cuma tinggal 5 bulan gitu, atau 2 masa sidang lagi. Tidak mungkin 37 undang. 37 itu nggak mungkin bisa terkejar gitu. Apalagi ada kecenderungan yang akan sangat cepat dibahas dan diselesaikan oleh DPR RUU yang memang punya efek langsung terhadap kepentingan politik mereka gitu. Lihat misalnya revisi Undang-Undang Desa, tanpa ada angin, tanpa ada hujan gitu ya. Tidak masuk dalam daftar panjang 39 RUU tahun 2023, tapi tiba-tiba muncul. Dan hari ini muncul, besok sudah mulai dibahas gitu ya. Jadi saya kira kalau kelihatan kepentingannya itu sangat langsung dengan urusan partai politik, urusan anggota DPR, maka dengan sangat mudah juga RUU itu bisa diselesaikan. Jadi Formapi mulai melihat bahwa daftar panjang rencana yang dibuat DPR itu ya basa-basi saja. Yang sesungguhnya terjadi, mereka menunggu ada sesuatu yang mendesak untuk kepentingan politik mereka, dan itulah yang mereka dahulukan gitu ya. Misalnya sulit membayangkan bagaimana mereka bisa membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja dalam waktu kurang lebih 10 bulan gitu ya. Padahal RUU KUHP berperiode-periode itu nggak selesai-selesai, dan baru selesai di periode ini kan. Jadi ada RUU yang tingkat kesulitannya sangat tinggi ya, tapi karena tingkat kepentingan politiknya sangat besar, itu bisa diselesaikan cepat oleh DPR. Jadi bukan soal DPR mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak, dan mau atau tidak itu sangat tergantung pada seberapa kepentingan politik di belakang RUU yang dibahas. Jadi untuk peran pertama sebagai fungsi legislasinya, betul. Angka sangat buruk, produktivitas paling buruk dalam sejarah. Saya kira sih fungsi-fungsi yang lain juga gitu ya. Karena misalnya di pengawasan itu yang paling penting sebenarnya. Karena dengan pengawasan sebenarnya praktek demokrasi itu mendapatkan tempat gitu ya. Karena disitulah DPR menunjukkan dirinya sebagai lembaga penyeimbang pemerintah gitu ya. Jadi mestinya ada gagasan apa, ada usulan program apa dari pemerintah, itu di-challenge oleh DPR, diuji oleh DPR gitu ya. Ini kan yang terjadi sekarang ini, baru diumumkan rencananya oleh pemerintah, sudah didukung di DPR. Jadi tidak ada ruang untuk kemudian membahas gitu ya. Apa karena koalisinya memang sudah sangat saya kira gemuk? Faktor utamanya karena dominasi koalisi di parlemen itu membuat DPR sekarang ini, Formapi sering bilang menjadi sekedar tukang stempel saja gitu ya. Lalu kita tidak melihat misalnya ada perdebatan, ada diskusi yang lebih substantif lagi di DPR gitu ya. Kalau apapun yang diusulkan oleh pemerintah harus didukung, ya matilah ruang untuk berdiskusi. Begitu. Jangan-jangan nanti kalau orang bilang jangan-jangan kembali lagi ke masa yang lalu. Ya, kita sudah berapa kali menyampaikan judul itu sih, DPR sebagai lembaga stempel gitu ya.
Itu dia karena hampir semua inisiatif kebijakan yang muncul di 2019-2024 ini datang dari pemerintah gitu ya. Pembahasan anggaran misalnya, itu sudah lengkap dari pemerintah. Di sana tinggal ketok aja. Kalaupun ada yang perlu dibahas di DPR, ya tambahan yang bisa memastikan mereka punya jatah gitu ya. Dalam konteks jatahnya apa? Oh, untuk ikut terjun ke lapangan maksudnya? Ikut terjun ke lapangan. Ya minimal bisa memanfaatkan anggaran yang dikelola pemerintah untuk kepentingan politik anggota-anggota DPR. Gitu. Jadi dalam konteks 3 fungsi dari legislasi, budgeting, dan fungsi pengawasan itu masih sangat lemah. Ya, karena relasi saling menguntungkan antara DPR dengan pemerintah itu gitu ya, sulit bagi DPR untuk kemudian menjadi lembaga kontrol gitu ya. Jadi pemerintah juga merasa leluasa gitu ya menjalankan programnya, walaupun 1-2 korupsi itu menjelaskan bahwa pelaksanaan program-program itu juga banyak bermasalah gitu ya. Dan itu luput dari pengawasan DPR. Pengawasan DPR juga menjadi lemah karena praktek yang sama, kecenderungan korupsi yang terjadi di lembaga pemerintah juga ada di sana gitu. Jadi saya kira ada persoalan mendasar yang jadi penyakit bersama gitu ya di antara lembaga-lembaga negara kita itu kecenderungan korupsi yang masih tinggi. Dan itu yang membuat kualitas demokrasi kita itu kian buruk karena semakin orang kemudian mencari peluang untuk melakukan korupsi, pada saat yang sama ya tata kelola pemerintah yang berintegritas, bersih dan lain sebagainya itu sulit untuk dijalankan. Apakah karena ongkos politik yang cukup besar dalam konteks kita legislatif dan lain-lain, eksekutif termasuk di dalam? Ya mungkin untuk lebih sederhana bisa kita katakan gitu, walaupun sebenarnya ini kan ongkos politik ini juga itu rekayasa politik juga gitu ya. Hanya dengan mengandalkan ongkos politik ini, orang-orang kaya kemudian bisa memastikan kemenangan gitu ya. Kalau kemudian adu gagasan dan lain sebagainya, ya sulit bagi mereka untuk kemudian bisa sejak awal memastikan kemenangan. Jadi ongkos politik ini mestinya bisa dengan mudah hilang gitu ya. Kalau orang-orang kaya gitu tidak ikut berkontestasi setiap 5 tahun. Kalaupun mereka punya duit, doronglah orang yang punya kemampuan untuk harusnya berdialektika. Gitu ya. Tapi katanya semakin kaya seseorang, dia punya kecenderungan untuk terus mencari kekayaan tambahan. Gitu. Siap Kak. Pak, bentar, tahan sebentar. Kita mau masuk ke dapil kita nih di NTT 1 dan NTT 2, Kak Lusius. Jadi kita punya 13 orang ya. Di dapil NTT 1 itu kita punya Dipo Nusantara dari PKB. Kemudian Andreas Hugo Parera dari PDIP. Melkias Markus Mekeng dari Golkar, habis itu Juli Sutrisno Laiskodat dari Nasdem, Ahmad Yohan dari PAN, dan Beni Kabur Harman dari fraksi Partai Demokrat. Kita masuk dari dapil NTT 1 nih. Catatan secara garis besar, apa yang Kak Lusius lihat peran, fungsi mengawal Nusa Tenggara Timur, mengawal kepentingan Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh 6 anggota parlemen kita ini? Ya, sebagai politisi saya kira sih mereka luar biasa gitu ya, yang dari NTT 1 gitu ya, Pak Melki Mekeng gitu ya. Saya bicara sebagai politisi maksudnya konteks dia memberikan pengaruh ke DPR, ke dewan, ke alat kelengkapan dewan di mana dia bekerja di DPR, itu saya kira luar biasa gitu ya. Pak Beni misalnya, Pak Mekeng di Komisi 11 gitu ya. Mereka punya kapasitas gitu ya secara personal untuk menentukan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh alat kelengkapan di mana mereka bekerja di DPR gitu ya. Pak Beni dengan latar belakang hukumnya, Mekeng dengan latar belakang keuangannya gitu ya. Saya kira bisa kita katakan untuk seluruh DPR juga mereka punya nama. Ya, kan politisi itu diukur dari seberapa dia punya pengaruh gitu ya. Seberapa disebut, dikutip. Betul, seberapa dikutip, bukan seberapa, ya itu seberapa dikutip, tapi seberapa dia kemudian rajin ngomong di rapat-rapat DPR. Karena hanya dengan dia ngomong, itu keputusan bisa dipengaruhi gitu ya. Jadi saya tidak terlalu ragu dengan soal kapasitas mereka sebagai politisi di DPR. Tapi
Persoalannya apakah yang mereka suarakan itu membawa perubahan? Bukan, membawa apa yang sesungguhnya jadi aspirasi masyarakat NTT 1. Oke. Itu yang saya kira belum matching selama ini gitu ya. Pak Beni mungkin bangga dia bisa berbicara banyak, dia punya pengetahuan banyak soal ilmu hukum gitu ya. Karena dokter Tapi beliau. dia nggak pernah kemudian menjadikan NTT sebagai referensi. Karena misalnya kalau dia bicara soal referensi NTT 1 dalam dalam proses pembuatan legislasi, mestinya kan ada banyak masalah di sana. Masalah tenaga kerja kita yang di luar negeri, perdagangan orang, masalah banyak juga orang NTT yang jadi pembantu rumah tangga gitu ya. Dan itu ada RUU yang sedang dibahas di DPR soal itu gitu ya. Kenapa kemudian tidak membuka ruang gitu ya untuk menggali lebih banyak persoalan masyarakat NTT untuk kemudian diterjemahkan dalam legislasi yang sedang dibuat oleh DPR. Jadi saya pikir di situ soalnya. Begitu juga Pak Melki gitu ya. Begitu juga yang lain. Ya. Mereka mungkin sebagai politisi punya pengaruh, tapi itu kemudian tidak cukup tidak cukup bermanfaat gitu ya untuk kepentingan masyarakat NTT. Jadi gitu. Sebagai politisi keren, tapi gitu sebagai kepentingan untuk menyuarakan kepentingan NTT, sebagai wakil rakyat, sebagai wakil rakyat NTT gitu ya, belum tentu. Itu yang saya kira belum maksimal. Karena kan mestinya ukuran wakil rakyat itu seberapa reses yang dia gunakan 5 kali dalam setahun itu menjadi saluran kepentingan masyarakat NTT untuk dia perjuangkan di Senayan gitu ya. Tapi bukannya reses mereka selalu turun? Mereka selalu turun, tapi tidak membawa apa-apa. Saya curiga mereka mengurus usahanya di sana ketimbang kemudian menjumpai konstituen, membicarakan persoalan mereka, lalu membawa persoalan itu ke parlemen untuk diperjuangkan dalam kebijakan. Ini catatan menarik kalau serius, bagaimana reses yang 5 kali dalam setahun itu dipakai hanya untuk mereka ya tidak membawa apa-apa. Aspirasi tidak tersampaikan. Padahal kita tahu kebutuhan NTT 1, masyarakat Flores dari ujung ke ujung sampai Lembata itu punya banyak catatan, punya banyak persoalan. Betul. Dan fakta bahwa kita dikenal sebagai provinsi paling miskin itu kan nomor 3. Itu tidak pernah jadi refleksi utama gitu ya anggota DPR dari NTT kita itu dalam perjuangan mereka di Senayan gitu ya. Saya membayangkan kalau itu menjadi roh yang ada dalam benak semua wakil rakyat yang ada dari NTT di Senayan, mereka sebenarnya bisa koalisi antar fraksi gitu ya. Kan kalau yang sekarang ini kan fraksi-fraksi berdasarkan partai politik. Betul. Gitu ya. Tapi kan mestinya kekuatan itu bisa dibangun juga kalau mereka membangun kekuatan lintas fraksi dari NTT, dari provinsi NTT untuk memperjuangkan apa yang jadi isu paling mendasar untuk masyarakat NTT, khususnya soal isu kemiskinannya gitu. Betul. Ya. Kan ada kapoksi, kan ada kelompok fraksi yang bisa digunakan sebenarnya. Betul. Ya maksud saya kepedulian pribadi sebagai wakil rakyat NTT gitu ya. Kalau mereka kemudian punya kesamaan persepsi bahwa identitas NTT sebagai negara paling miskin itu jadi roh yang menggerakkan perjuangan mereka di Senayan, mestinya dengan mudah kemudian mereka bisa bertukar informasi, berdiskusi, lalu membicarakan apa yang kemudian harus dilakukan sebagai wakil rakyat untuk NTT gitu ya. Padahal kita tahu misalnya di Manggarai ada begitu banyak masalah gitu ya terkait dengan pembangunan pertambangan gitu ya. Betul. Apalagi yang sekarang ini. Pokoknya ada begitu banyak persoalan yang tiap hari dibicarakan orang di media sosial. Betul. Di media online dari NTT gitu ya. Tapi itu kemudian tidak pernah kita dengar disuarakan oleh wakil rakyat kita gitu. Bahkan mereka menjadikan itu konsentrasi antara mereka berbicara aja. Hampir aja tidak. Dulu. Berbicara saja dulu kita tidak dengar gitu ya. Betul. Apalagi kemudian mengharapkan mereka memperjuangkan itu gitu ya. Jadi saya kira ada begitu banyak isu yang ramai dibicarakan masyarakat NTT gitu ya terkait persoalan-persoalan di NTT. Bahkan misalnya kalau bicara soal pariwisata di Labuan Bajo itu murni kemudian otak presiden yang kemudian menggerakkan itu. Gitu, bukan tidak ada cerita peran. Iya, peran mereka parlemen untuk kemudian memastikan misalnya proses pembangunan wisata di Labuan Bajo itu mengindahkan lingkungan, mengindahkan hukum adat dan lain sebagainya, itu tidak muncul dari mereka. Padahal seharusnya itu yang. Ya, padahal kan mereka harus menjadi bagian dari rakyat yang punya kekuatan untuk kemudian menyuarakan itu dan memengaruhi kebijakan yang ada. Itulah tugas DPR. Siap Kak, kita lanjut sambil minum dulu Kak. Siap. Rekan-rekan sekalian,
Di podcast orang kita masih bersama Kak Lusius Karus, peneliti senior dari Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Kita tadi membahas tentang bagaimana kontribusi 6 anggota DPR RI dari Dapil NTT 1. Kita masih lihat coba apakah pernyataan atau catatan Kak Lusius masih sama untuk Dapil NTT 2. Di Dapil NTT 2 kita punya ada 7 nama di sana. Ada Edward Tanur dari PKB, Pak Herman Heri dari PDIP, Kak Ansi Lema dari PDIP, Melki Lakalena dari Golkar, Jeki Uli Nasdem, Ratu Ngadu Bonubula dari Nasdem, dan Anita Yakobagah dari Partai Demokrat. Dari 7 anggota ini, catatan yang samakah, Kak Lusius? Atau mereka sedikit lebih baik? Saya kira hampir sama saja gitu ya. Walaupun ada beberapa nama yang bahkan saya sendiri tidak terlalu familiar gitu ya. Jadi saking tidak pernah menyampaikan. Ya, saking tidak pernah muncul di mana-mana gitu ya. Okay. Saya sering mengikuti streaming mereka kalau nggak sempat ke DPR gitu ya. Tidak muncul juga di ruang-ruang rapat suaranya. Di gitu Parlemen ya. TV. Di Parlemen TV gitu ya. Jadi saya kira sih ya mungkin menikmati jabatan sebagai wakil rakyat sambil menunggu pemilu berikutnya untuk bertarung lagi saja. Wow, itu lebih banyak kemudian apa terjadi pada anggota DPR umumnya gitu ya. Dan juga saya kira mungkin pada beberapa teman anggota DPR dari NTT 1 gitu ya, NTT 2 ya. NTT 2. Iya. Tapi saya kira beberapa nama gitu bisa kita acungi jempol karena itu dia lagi-lagi sebagai politisi gitu ya. Sebut dia memberikan dari 7 ada nama. Silema misalnya, ada Pak Herman Heri gitu ya, walaupun kiprah dia di Komisi 3 kemudian diganjar dengan pindah komisi gitu ya. Saya kira 2 itulah dari NTT 2 gitu ya. Masih lebih banyak NTT 1 yang punya nama. Oh, ada Melki Lakalina juga gitu ya, yang barusan sukses mengesahkan RUU, menyelesaikan pembahasan RUU kesehatan gitu ya. Jadi sebagai politisi di DPR mereka sudah bisa memberikan pengaruh gitu ya. Lagi-lagi mereka masih belum bisa kita acungi 2 jempol gitu ya untuk kiprah mereka memberikan pengaruh pada NTT gitu ya. Itu dia lagi-lagi kontribusi untuk dirinya sebagai politisi mungkin iya. Ya, itu ya untuk faktor menjaga karir politiknya itu mereka sukses gitu ya. Tapi untuk kemudian memastikan ada perubahan dari posisinya dia bagi NTT, itu yang saya kira jadi bukankah, sorry Kak, bukankah seharusnya karir politik atau peluang untuk terpilih kembali itu inline dengan kontribusinya terhadap konstituennya? Saya kira tidak. Kita masih bicara juga ada faktor pragmatisme di setiap pemilu yang membuat mereka terpilih gitu ya. Antara lain yang membuat kita kemudian harus meragukan jangan-jangan bukan kapasitas, bukan integritas yang kemudian membuat mereka terpilih gitu. Tapi karena faktor politik uang atau apapun gitu yang sifatnya pragmatis. Gitu ya pada saat pemilu yang membuat mereka terpilih. Kalau kita bicara soal pengaruh mereka untuk NTT atau soal perubahan NTT dengan dari posisi mereka gitu ya, saya kira sih sulit untuk kemudian mengatakan bahwa mereka terpilih itu murni karena ada kepercayaan besar dari rakyat pada mereka karena kualitas mereka, karena integritas mereka gitu ya. Mungkin itu dia karena keberhasilan dia sebagai politisi ya, di partai dia bisa menjaga dirinya sebagai elit gitu ya. Lalu kemudian itu didukung oleh infrastruktur partai di daerah, itu yang kemudian bekerja untuk memenangkan dia di pemilu. Jadi bukan kapasitas pribadi yang membuat orang kemudian bisa percaya. Jadi kalau dengar catatan Kak Lusius ini, jadi saya makin ragu, apa kita masih membutuhkan peran Dewan Perwakilan Rakyat yang sejatinya menyuarakan kepentingan konstituen, tapi mereka kayak berjalan berseberangan tanpa inline dan kebutuhannya konstituen. Saya kira secara teori sih masih diperlukan gitu ya. Selagi kita kemudian tetap ingin mempertahankan demokrasi gitu ya. Tapi di sisi yang lain kita masih punya perjuangan untuk membenahi infrastruktur politik kita gitu ya. Partai politik misalnya. Saya kira bukan tidak melulu salah dari teman-teman kita yang jadi anggota legislator, makanya mereka sulit berkiprah atau sulit memberikan insentif bagi perubahan daerah gitu. Tapi ada faktor partai politik yang terlalu kuat mencengkeram mereka gitu ya, sehingga bagi mereka memperjuangkan kepentingan politik itu prioritas, sementara memperjuangkan
memperjuangkan kepentingan konstituen itu bisa nomor 2, nomor 3. Jadi lebih ke mereka utama menjadi petugas partai daripada Betul. petugas rakyat. Saya kira itu yang terjadi gitu ya, walaupun mereka sendiri tidak mau disebut petugas partai gitu, atau mengolok-olok orang lain yang disebut petugas partai gitu ya. Padahal tapi mereka fakta sendiri... bahwa mereka adalah petugas partai, saya kira sih sulit dibantah gitu ya. Wow, Gitu. saya jadi agak pesimis untuk melihat masa depan Indonesia dalam konteks itu, Kak Lusius. Ya sebenarnya ya pesimis melihat situasi yang sekarang, tapi mestinya optimis karena selalu muncul generasi baru yang mestinya bisa membawa perubahan gitu ya. Di 2024 ini kita akan berhadapan dengan pemilu yang akan diikuti oleh mayoritas anak muda, 60-an persen pemilih milenial gitu ya. Dan mestinya ini adalah tonggak baru gitu ya, di mana kita bisa berharap akan muncul pemimpin-pemimpin baru yang bisa lebih memberikan warna perubahan gitu. Walaupun itu tetap saja sulit karena itu dia tadi faktor partai politik itu. Berarti partai politik ini catatan menarik nih kalau Lusius, bahwa karena terlalu kemudian menjadi digandulin lah ibaratnya para politisi kita tadi, para anggota legislatif kita, kemudian kepentingan partai politik yang menjadi prioritas. Betul. Disuarakan atau diutamakan oleh teman-teman legislatif kita, sehingga kemudian kepentingan rakyat menjadi terabaikan. Betul. Apa yang harus dilakukan di lini partai politiknya? Penguatan seperti apakah? Saya kira ini bukan tugas kita orang NTT saja gitu ya. Tugas nasional saya kira pembenahan partai politik ini. Betul. Gitu ya. Saya kira sih mulai dari bagaimana memastikan praktek berdemokrasi itu berjalan di partai politik. Sebagai pilar demokrasi paling utama, mestinya kemudian kita melihat partai politik ini adalah rumah di mana demokrasi itu bersemai gitu, bersemi gitu ya. Tapi kan justru itu tidak terjadi sekarang ini gitu. Yang lebih terjadi sekarang ini partai politik semakin oligarkis gitu ya, dinasti di mana-mana gitu ya. Partai politik tertutup, partai politik dikelola seperti perusahaan dan lain sebagainya. Jadi kenapa kemudian misi pembenahan partai politik itu yang utama? Saya kira ya karena bagaimanapun lembaga-lembaga negara yang ada itu semuanya disokong oleh kader-kader yang dibina atau kaderisasi di partai politik. Gitu ya. Kalau partai politiknya sudah buruk, lalu bagaimana berharap bahwa output kader-kader dari partai politik ini bisa membawa perubahan di luar sana gitu. Jadi saya kira ada banyak sekali tawaran yang disampaikan oleh berbagai lembaga terkait apa yang harus dirubah. Tapi paling penting saya kira pesan utamanya itu bagaimana memastikan iklim demokrasi itu tumbuh di partai politik. Itu mengandaikan partai politik terbuka untuk kemudian menjalankan proses regenerasi, kaderisasi gitu ya. Dan paling penting ya mesti ada batasan, ada kontestasi untuk menjadi ketua umum di partai politik. Gitu. Ada kontestasi yang terbuka gitu ya. Itu harus dipastikan melalui aturan gitu. Karena tanpa diatur secara tegas, mudah bagi partai politik untuk kemudian tidak mempraktekkan sesuatu yang mestinya secara prinsip harus dilakukan oleh partai politik. Jadi saya kira paling penting bagaimana memastikan partai politik itu menjadi rumah bagi tumbuhnya demokrasi, bagi praktek demokrasi yang sesungguhnya. Kalau partai politik setiap hari menyebut dirinya demokratis, tapi pada saat yang sama yang menyebut diri demokratis itu menjabat kekuasaan sebagai ketua umum partai seumur hidup, ya itu bohong namanya. Jadi saya kira ya sesederhana itu sih mestinya kalau ada kemauan dari partai politik ini gitu ya. Gitu. Jangan sampai demokrasi berubah menjadi otoritarian atau oligarki. Betul. Dan itu mestinya mudah dibayangkan muncul dari anak-anak muda gitu ya. Dengan semakin banyaknya anak muda sebagai pemilih di 2024, kita berharap suara yang juga muncul mengisi ruang diskusi itu ya suara yang seperti itu. Bagaimana pemilu ini bisa membawa kita pada sebuah kondisi di mana ada ruang bagi kita untuk membenahi partai politik gitu. Gitu. Tahan bentar Kak Lusius. Kita masih bersama Bapak atau Abang kita Kakak Lusius Karus, peneliti senior dari Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Kak Lusius Karus
kebanggaan kita dari Flores, beliau dari Manggarai, pernah bersekolah di Seminari Kisol, melanjutkan studi ke Seminari Santo Yohanes Paulus di Labuan Bajo, lalu kemudian menamatkan studi filsafatnya dari Sekolah Tinggi Filsafat Triakara, dan sejak 2003 bergabung menjadi peneliti di Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Dan kita butuh itu, kita butuh lembaga sipil yang harus menyuarakan kepentingan kita, setidaknya menggonggong parlemen, menggonggong lembaga legislatif untuk mengganggu kenyamanan mereka ketika mereka abai, tidak mendengar suara-suara rakyat. Kalusius, kita kembali. Di DPR, di parlemen kita ada 2 lembaga ya, ada 3 bahkan. DPR RI, ada DPD RI, dan MPR RI yang bekerja secara simultan dan lain-lain. Bagaimana ini kita melihat lebih luas, karena kita punya 4 anggota DPD yang juga dipilih ya, yang dipilih oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nanti kita akan masuk ke situ. DPD ini seperti apa sih dalam konteks bernegara yang Kak Lusius melihat perannya? Ya, kalau bicara peran itu kan bicara apa yang bisa dihasilkan dari sebuah lembaga gitu betul. Ya. Ya DPD nggak punya itu gitu ya. Ini adalah lembaga yang ya mungkin kegagalan gitu ya, para yang mengamandemen konstitusi waktu itu ya, untuk merumuskan postur DPD itu harus seperti apa gitu dalam konstelasi ketatanegaraan kita gitu ya. Jadi tidak jelas waktu itu apakah kita ini bikameral atau setengah kamar, itulah konsep-konsep kamar seperti di Amerika itu tidak jelas saat amandemen itu. Akhirnya muncul DPD dengan kondisi seperti sekarang gitu ya, maju kena mundur kena gitu. Jadi saya kira sih dari sisi peran nggak ada perannya lembaga ini gitu ya, hanya memenuhi kompleks Senayan aja gitu. Bayangkan, tapi mestinya mereka masih bisa diandalkan kalau orang-orang yang terpilih menjadi anggota DPD itu orang-orang yang punya idealisme gitu ya. Artinya anggaran atau gaji atau pendapatan tunjangan sebagai anggota DPD itu mestinya kan bisa jadi modal gitu ya bagi mereka untuk kemudian tidak bergantung pada infrastruktur lembaga demi memperjuangkan sesuatu gitu ya, memperjuangkan kepentingan daerah gitu ya. Karena mereka punya gaji, punya tunjangan, mestinya mereka juga punya semangat untuk kemudian memperjuangkan. Mereka lebih bebas gitu dari anggota di DPR gitu ya. Seharusnya. Karena mereka nggak punya bos di partai politik gitu Betul. ya. Jadi mestinya mudah membayangkan mereka lah orang pertama yang akan menggonggong gitu ya kepentingan-kepentingan dari daerah asalnya. Sayangnya itu tidak juga dilakukan. Jadi sudah lembaganya lemah, orang-orang yang mengisi lembaga ini juga tidak berdaya gitu. Orang-orang yang kemudian hanya mencari kenyamanan dengan kursi dan tunjangan yang dimiliki oleh DPD gitu. Jadi saya kira untuk teman-teman pemilih, ya mungkin pesannya nggak usah terlalu serius kali melihat calon-calon anggota DPD gitu ya. Jadi sekedar milih aja. Betul, saya kira sekedar milih juga boleh lah gitu ya. Karena pun setelah terpilih juga ya sekedarnya saja mereka. Gitu ya. Jangan sampai kita serius-serius amat. Betul, jangan sampai serius-serius amat. Kalau mereka terlalu serius berkampanye, tertawalah di depan mereka gitu ya. Karena dia sedang membohongi kita kalau dia serius gitu ya. Gitu. Karena pada praktiknya dia tidak pernah serius itu. Betul. Secara kelembagaan, secara pribadi pun iya gitu ya. Saya belum pernah menemukan ada anggota DPD yang menjadi orang pertama yang memunculkan suara perjuangan dari daerah gitu ya. Termasuk dari NTT kita punya 4 DPD. Termasuk dari NTT. Kita punya nama Hilda Manafe yang dulu pada pemilihan DPD beliau mengumpulkan 228.000 suara. Betul. Yang kedua Dr. Asyera Respati. Itu suara manusia semua ya? Suara manusia semua. Yang kedua Dr. Asyera Respati Wulandero, beliau 199.000. Kemudian yang ketiga Angelus Wakaikako 179.000 dan yang keempat Abraham Lianto 173.000. Betul. Besar yang memilih dari masyarakat NTT. Iya, karena mereka satu provinsi dapilnya gitu. Satu provinsi. Pernah terdengar 4 nama ini dalam konteks suara-suara? Ya, karena terdengarnya karena mereka sudah berulang-ulang terpilih. Ya, karena ada beberapa yang sudah terpilih. Beberapa kali terpilih sebagai anggota DPD. Tapi kalau mendengar karena mereka memperjuangkan sesuatu, saya kira belum dari 4-4-nya gitu ya. Jadi saya kira sih sama saja kondisinya dengan anggota DPD dari daerah lain gitu ya.
Ya mungkin mereka punya alasan karena keterbatasan kewenangan lembaga gitu. Tapi itu yang saya katakan, mestinya setelah terpilih jadi anggota DPD, keterbatasan wewenang lembaga itu tidak menjadikan ruang gerak mereka untuk memperjuangkan daerahnya itu menjadi tertutup atau terbatas gitu ya. Kembali lagi mereka punya anggaran, mereka punya kantor nyaman gitu ya, untuk menyusun rencana atau untuk menyusun strategi apa gitu ya. Jadi mestinya kemudian idealisme lah yang menjadi dasar mereka bergerak setelah terpilih gitu. Tidak kemudian melulu tergantung atau menyerah pada kondisi lembaga gitu. Karena yang ada sekarang ini semuanya kemudian saat kita menuntut apa kerja mereka gitu ya, mereka bilang ya beginilah kami nggak punya. Tolong dong amandemen konstitusinya gitu ya. Ya orang-orang ini kan betul gitu ya, betul yang mereka suarakan gitu, bahwa memang ada keterbatasan kewenangan yang disiapkan oleh konstitusi bagi mereka. Tapi mereka tidak pernah dibatasi sebagai seseorang manusia gitu yang punya kepedulian kepada daerahnya, gitu, yang terpilih karena peduli pada daerah gitu ya. Jangan sampai suara masyarakat sipil jauh lebih keras. Ya, yang terjadi sekarang itu ketimbang kita mereka mendengar NTT atau mengetahui NTT sekarang ini dari masyarakat sipil, bukan dari anggota DPD gitu. Jadi mestinya dari situ saja mereka harus menganggap diri atau mengatakan bahwa mereka gagal sebagai anggota DPD gitu. Artinya yang unik ya, empat-empat ini maju semua nih. Kalau ya sih, sebenarnya saya sangat berharap pada anak muda seperti siapa tadi yang dari ND ini? Angelus gitu ya. Apalagi dia mantan ketua PMKRI gitu ya, punya wawasan yang cukup luas untuk berpikir sebagai seorang aktivis gitu ya. Mestinya modal itu kemudian yang membuat kita berharap banyak pada dia gitu. Tidak sebagai anggota DPD tentu gitu ya, tapi sebagai anak muda yang kebetulan dianugerahi kekuasaan menjadi anggota DPD dan karena itu dia punya uang gitu ya. Mestinya kemudian itu bisa menggerakkan dia untuk berbicara banyak lah soal NTT gitu ya. Itu yang kita masih harus tunggu gitu ya. Tapi kasihan kan satu periode sudah lewat, mau periode berikutnya. Saya tidak berani merekomendasikan gitu, tapi juga tidak berani mengatakan dia nggak boleh maju gitu ya. Karena ini adalah hak politik perorangan. Tentu sebagai warga NTT saya selalu menaruh harapan ya pada mereka-mereka yang dipercaya oleh rakyat gitu. Mereka sesungguhnya bisa melakukan banyak hal untuk NTT yang selalu disebut daerah termiskin di Indonesia gitu ya. Predikat itu mestinya membuat mereka malu sebagai anggota DPD dan juga anggota DPR gitu. Dan karenanya solusi dari mereka itu yang kita tunggu gitu. Kalau terbatas karena mereka adalah anggota partai politik, karena mereka adalah anggota lembaga yang tidak punya kewenangan, mestinya itu kemudian mendorong mereka untuk berpikir soal solusi lain. Dan ada banyak solusi lain gitu ya. Ngomong di podcast seperti ini, bikin podcast, bikin diskusi, bangun pencerahan politik di NTT sana. Tapi yang terjadi mereka baru muncul nanti jelang-jelang pemilihan berikutnya. Betul, selalu begitu kan, karena mereka butuh suara gitu ya. Mereka baru bergerak dan ya mulai bercerita banyak bahwa dia berjasa membangun jalan ini, jalan itu gitu ya. Saya kira ada banyak juga kampanye-kampanye menyesatkan dari para caleg ini, yang incumbent khususnya gitu ya. Mengklaim bahwa dia punya jasa membangun ini, membangun itu. Saya kira sih itu bermasalah karena yang membangun itu pasti selalu pemerintah. Kalau dia kemudian ada di sana, itu pasti ada soal gitu ya. Pasti dia menggunakan kekuasaannya. Jadi setiap anggota legislatif atau bahkan anggota DPD berada dalam peresmian rumah sakit, jalan, itu dipersoalkan seharusnya. Ada masalah apa gitu ya. Dia lebih ingin sebagai eksekutif gitu ya, karena itu dia juga tidak mau maksimal sebagai anggota legislatif. Jadi pasti orang seperti itu gitu, orang-orang seperti itu gitu. Aduh, menarik. Ini kita ketawa tapi miris ya. Betul sebenarnya. Betul, ketawa dengan ketawa pahit sebenarnya dalam konteks bahwa 5 juta lebih penduduk Nusa Tenggara Timur sebenarnya membutuhkan 13 anggota DPR dari Dapil 1 dan Dapil 2 dan 4 anggota DPD. Setidaknya mereka ber-17 lah di Senayan. Sebenarnya modal besar ya karena mereka punya kapasitas sih minimal dari sisi otak gitu ya. Mereka sering punya gagasan yang memunculkan decak kagum sesama politisi di Senayan gitu ya. Modal-modal besar itu tinggal kemudian dikapitalisasi untuk kepentingan warga NTT saja. Tapi kan ini pilihan gitu ya. Pilihan kalau dia berjuang lebih banyak untuk daerah NTT itu artinya dia bisa tidak populer di partai politiknya. Dia bisa tidak populer di DPD gitu ya.
Itu yang saya kira membuat politisi kita juga sangat terbatas gerakannya gitu ya, karena itu dia berada di antara dua pilihan gitu ya, membela maksimal kepentingan rakyat itu bisa jadi berlawanan dengan kepentingan partai politiknya, sesuatu yang kemudian membuat dia bisa disingkirkan, bisa tidak punya ruang untuk kemudian naik pangkat di partainya dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu ujian untuk personalitas politisi kita sih sebenarnya. Pilihanmu ada di mana gitu ya? Apakah mau menyembah partai secara total gitu, atau menyembah orang-orang yang telah memilih gitu. Dan itu artinya mau menjadi bagian dari orang NTT dan bergerak bersama warga NTT untuk kemudian keluar dari situasi kemiskinan, situasi yang banyak dicitrakan orang buruk untuk NTT gitu. Betul. Begitu. Betul sekali Kak Lusius. Jadi kami kemudian berinisiatif membuat podcast ini pun berasal dari keprihatinan itu. Jadi ketika yang para legislator ini yang seharusnya bersuara, menyampaikan keluhan-keluhan rakyat melalui kursi mereka di Senayan, itu tidak dilakukan dengan maksimal. Yang pandangan kami ya, mungkin kami salah, tapi tadi terkonfirmasi oleh catatan Kak Lusius. Itu yang kemudian kami gunakanlah tadi media platform digital ini untuk mengundang, karena kita tahu bahwa NTT ini cukup banyak pemikir. Kaum intelektual yang punya pandangan-pandangan kritis, pandangan-pandangan cukup solutif untuk membangun NTT agar segeralah keluar dari 3 besar provinsi termiskin. Betul. Itu kan predikat yang sedih sekali kalau kita bayangkan. Padahal kalau kita hitung-hitungan secara, kita nggak susah-susah amat seharusnya. Dan para wakil rakyat kita itu juga bukan orang-orang susah gitu ya. Mereka orang-orang sukses gitu ya. Betul. Tidak hanya punya otak yang cerdas gitu ya. Mereka juga sudah berhasil dengan dengan karirnya di dunia yang lain gitu ya, bisnis lah atau apapun yang lainnya yang digeluti sebelum mereka menjadi anggota DPR. Jadi mestinya modal itu membuat mereka kemudian tidak terkungkung hanya karena mereka punya nafsu kekuasaan untuk terus bertahan sebagai anggota DPR gitu ya. Karena kadang-kadang mengambil posisi nyaman gitu sebagai kader partai membuat mereka kemudian kehilangan momentum untuk berjuang sebagai warga NTT gitu ya, sebagai bagian dari warga NTT. Jadi saya pikir memang ya harus seperti ajaran Yesus mungkin gitu ya, yang harus berani berjuang untuk kebenaran gitu ya, untuk keadilan gitu ya, dan itu mengandaikan orang tidak terlalu nyaman dengan kekuasaan. Betul. Gitu ya. Jadi saya menganggap kalau NTT ini miskin, kita sudah pemilu berapa kali di era reformasi, tapi predikat sebagai 3 terbesar daerah miskin itu belum juga hilang. Itu artinya anggota-anggota DPR yang kita pilih sebenarnya orang-orang yang tanggung gitu ya, yang tanggung sebagai orang NTT, tapi dia loyal sebagai kader partai gitu. Wow, sedih memang. Gitu. Kak Lusius, mungkin bagian penghujung dari obrolan kita, Kak Lusius. Ini 2024 segera nih, kan harus memilih nih. Betul. Mau tidak mau. Betul. Dengan catatan-catatan yang cukup panjang dari Kak Lusius tadi. Bagaimanapun kita tetap harus memilih. Minus malum lah. Ya, minus malum. Pemilihan umum, kata Manyi Suseno, bukan hanya memilih yang terbaik, tapi mencegah yang terburuk untuk berkuasa, untuk terpilih. Apa yang harus Kak Lusius sampaikan dalam konteks Formapi, kemudian kepada masyarakat pemilih NTT, terutama para milenials kita, terhadap catatan-catatan yang diberikan tadi? Ya, saya kira waktu kita untuk menguji kapasitas, integritas orang-orang ini adalah masa kampanye, masa sosialisasi sekarang ini gitu ya. Kalau warga NTT tidak hanya terpaku pada kemampuan finansial yang dia berikan saat mengunjungi daerah gitu ya, mestinya kemudian ada ruang bagi warga NTT untuk menguji setiap calon yang ada gitu ya, seberapa dia peduli gitu ya. Saya kira sih ujian misalnya untuk menunjukkan dia punya loyalitas kepada warga NTT itu ya bertanya, dia mau sebagai wakil rakyat nanti apakah dia tunduk total pada partai politik atau kepada rakyat NTT gitu ya. Jadi saya kira karena kita banyak orang-orang cerdas, dan saya pikir di NTT itu tiap kali kita pulang kampung gitu ya, kita nggak
kita akan mendengarkan lebih banyak orang-orang di kampung kita itu menyampaikan pandangan mereka yang luar biasa kepada kita. Gitu. Jadi mereka sudah sangat cerdas untuk bicara soal politik, untuk bicara soal figur pemimpin ideal yang harus dipilih gitu ya. Tinggal bagaimana sih melakukan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi kadang kan sudah punya teori yang besar soal pemimpin yang ideal gitu ya. Tapi kemudian mudah sekali untuk terpengaruh dengan rayuan-rayuan instan gitu ya. Misalnya karena uang, karena ya umumnya karena uang saya kira gitu ya. Dan saya kira warga atau pemilih NTT belum bisa terlepas dari itu saya kira itu. Sehingga saya kira sangat penting pencerahan kepada masyarakat untuk menyadari bahwa uang yang diberikan saat kampanye itu bukan apa-apa, tidak ada artinya sama sekali gitu ya dibanding uang yang akan diterima oleh orang yang kita pilih itu selama 5 tahun gitu. Jadi berhentilah untuk kemudian terpengaruh memilih seseorang hanya karena uang yang dia bawa. Tapi mulailah untuk berpikir demi NTT yang lebih baik, kita butuh juga para wakil rakyat yang baik gitu ya. Dan para wakil rakyat yang baik itu orang yang kemudian rela kehilangan jabatan demi rakyatnya gitu ya. Itu yang kita belum pernah dengar. Mestinya tanya waktu mereka kampanye itu, rela nggak melepaskan jabatannya sebagai anggota DPR kalau pada saat yang sama dia tidak mampu bersuara mewakili rakyat NTT pada kasus-kasus tertentu gitu. Saya pikir jawaban ya dan tidak dari itu saja itu bisa menjadi semacam fakta integritas gitu antara pemilih dan orang yang akan dipilih ya. Kalau mereka tidak berani meninggalkan melepaskan jabatan saat bertentangan dengan kepentingan warga NTT, saya kira sih nggak layak memilih orang itu, karena itu artinya 5 tahun berikutnya kita tidak punya harapan ada yang berubah gitu di NTT. Luar biasa catatan dan closing statementnya luar biasa dari Kak Lusius Karus. Terima kasih banyak. Demikian podcast Orang Kita edisi catatan atau laporan rapor untuk para anggota DPR RI dan DPD RI dari Dapil Nusa Tenggara Timur. Dari senior kita, dari kakak kita, Bapak Lusius Karus, peneliti senior Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Kita, masyarakat NTT, akan segera menentukan pilihan kita. Catatan-catatan yang tadi disampaikan yang cenderung punya catatan cukup negatif terhadap 13 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Timur hendaknya menjadi referensi bagi kita masyarakat Nusa Tenggara Timur nanti pada waktunya tanggal 14 Februari 2024. Hati-hati menentukan pilihan kita. Jangan sampai berulang untuk memilih tapi tidak membawa perubahan apapun untuk lebih baik untuk Nusa Tenggara Timur kita tercinta, untuk Flobamora kita yang baik. Demikian, salam manis dari Jakarta untuk Flobamora tercinta. Terima kasih.